Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, serayanya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah. Kita semua masih bisa menjalankan perintah Allah, yaitu thalabul ilmi. Sehingga kita bisa bertemu dalam sesi ke-15 Mapal Usuluddin. Semoga Allah memberkati dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat, dan umat-umatnya. Insya Allah kita sekalian bakal tergolong dan tercatat menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah Ustadz dalam kesempatan ini akan sedikit melanjutkan materi bahasan terkait iman kepada malaikat. Dalam sesi ini, insya Allah akan sedikit mengupas terkait tempat-tempat yang tidak akan didatangi oleh malaikat rahmat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu kita di sesi ini buka dengan sama-sama membacakan isti'adah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, aku, kata Abu Thalhah, mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan atau gambar patung. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis lain dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan anjing serta orang yang junub. Hadis riwayat An-Nasa'i yang disahihkan oleh Al-Albani. Melihat hadis di atas tadi, maka ada 4 rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat. Yang pertama, rumah yang di dalamnya ada lukisan, gambar makhluk yang bernyawa. Yang kedua, rumah yang di dalamnya ada anjing. Yang ketiga, rumah yang penghuninya junub, alias biasa tidak mandi atau bersuci dari junub. Yang keempat, rumah yang di dalamnya ada patung. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dari yang 4 rumah yang sudah diuraikan tadi di atas, Abu Hujaifah bin Ibrahim bin Muhammad di dalam bukunya yang berjudul Rumah yang Tidak Akan Dimasuki Malaikat adalah yang pertama, rumah orang yang memutuskan silaturahmi. Mereka jarang bersilaturahmi terhadap saudara-saudaranya. Mereka selalu menjaga jarak terhadap saudaranya dengan banyak alasan, dengan banyak pertimbangan, dengan banyak hal-hal lainnya. Sehingga silaturahmi terputus dengan adanya jarak antara satu orang dengan yang lainnya. Yang kedua, rumah orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Orang yang banyak dosa terhadap orang tuanya. Orang yang banyak maksiat terhadap orang tuanya. Orang yang banyak tidak taat terhadap kedua orang tuanya. Yang ketiga, rumah yang memakan harta anak yatim.
Yang keempat, rumah orang yang memakan riba. Yang kelima, rumah yang di dalamnya tidak disebut asma-asma Allah. Yang keenam, rumah yang di dalamnya tidak ada sholawat dan hanya mementingkan hawa nafsunya saja. Yang ketujuh, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya banyak caci maki dan laknat. Adik kakak mencaci, ibu mencaci suaminya, adik melaknat kakaknya, kakaknya melaknat ibunya, ibunya melaknat bapaknya. Saling caci, saling maki, saling laknat di antara sesama keluarganya. Maka malaikat rahmat tidak akan masuk kepada rumah yang seperti itu. Rumah yang di dalamnya yang kedelapan adalah rumah yang di dalamnya ada alunan selain alunan zikir. Banyak nyanyi-nyanyian, dangdut-dangdutan, dan lain sebagainya. Yang sembilan, rumah yang digunakan untuk minum minuman keras seperti khamar dan lain sebagainya. Yang kesepuluh, rumah yang ditempati perjudian dan sajian-sajian untuk berhala. Yang kesebelas, rumah yang di dalamnya ada syirik, ada jampi-jampi, ada mantra-mantra. Yang ke-12, rumah yang di dalamnya ada bau yang tidak sedap, atau penghuni laki-lakinya melumuri tubuhnya dengan kunyit. Artinya, penghuni rumahnya jorok, penghuni rumahnya bau, penghuni rumahnya jarang mandi. Yang ke-13, rumah yang di dalamnya ada lonceng. Yang ke-14, rumah yang penghuninya hidup boros. Yang ke-15, rumah yang penghuninya terus-menerus melakukan kedurhakaan. Baik durhaka terhadap dirinya, durhaka terhadap keluarganya, durhaka terhadap ajaran Islam, durhaka terhadap Rasul, durhaka terhadap Allah. Yang ke-16, rumah yang digunakan untuk kekejian dan dosa besar. Maka malaikat rahmat tidak akan datang kepada rumah tersebut. Anakku sekalian, jadi total keseluruhan rumah yang tidak akan didatangi oleh malaikat ada 20 rumah yang tidak akan didatangi oleh malaikat. Maka dengan ini Ustadz sampaikan, hindarilah hal-hal yang sudah Ustadz sampaikan. Jauhilah apa-apa yang sudah Ustadz sampaikan. Karena rumah kita tidak didatangi malaikat, maka bakal jauhlah kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak dari Allah, kesalahan mutlak, kelemahan dan kebodohan Ustadz, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya tidak ada tugas, dicatat, dirangkum apa yang Ustadz sampaikan.